Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita akan menyampaikan materi terkait pengambilan keputusan rasional. Nah, sebelum ke penyampaian materi, yuk kita lihat siapa saja yang akan menyampaikan materi tersebut. Nah, di sini pemateri pertama ada Cynthia Novitri, selanjutnya ada Siti Nuraini, dan yang ketiga ada Amelia Ferrani, yang keempat ada Delia Arsa Aulia, dan yang kelima ada Fahri Muhammad, dan yang terakhir ada Irfan Dea Putra. Selanjutnya, yuk kita simak penyampaian materinya. Pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengambilan keputusan menurut Siagian, yaitu merupakan suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu permasalahan dengan pengumpulan fakta-fakta dan data. Penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan suatu tindakan yang paling tepat. Selanjutnya ada pengambilan keputusan menurut Terry pada tahun 2009, yaitu pemilihan alternatif dari dua atau lebih alternatif yang ada untuk menentukan arah tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya ada pengambilan keputusan menurut Supranto pada tahun 2009, yaitu memilih satu di antara sekian banyak alternatif. Minimal ada dua alternatif dan dalam praktiknya lebih dari dua alternatif di mana pengambil atau pembuat keputusan atau decision maker harus memilih salah satu berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Yang terakhir ada pengambilan keputusan menurut Silalahi pada tahun 2002. Adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atas kelompok orang atau antar pimpinan dan bawahan dalam usaha memecahkan dan mencari masalah yang dihadapi dengan merumuskan, menetapkan berbagai alternatif. Satu dari berbagai alternatif yang dianggap paling baik, tepat, dari rasional dipilih untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada unsur-unsur pengambilan keputusan menurut Sumaryanto pada tahun 2011. Yang pertama, ada tujuan dari pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang terakhir, sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar pengambilan keputusan menurut Terry pada tahun 2009. Nah, yang pertama ada pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Nah, berdasarkan intuisi ini berarti pengambilan keputusan didasarkan dengan perasaan. Yang kedua, berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Dan yang keempat, berdasarkan wewenang. Nah, masih ada nih pengambilan keputusan menurut Heron pada tahun 1979. Nah, yang pertama ada pengambilan keputusan rasional, yang artinya keputusan dilakukan dengan berhati-hati dan logis, di mana informasi yang akurat tentang situasi sudah diperoleh mengenai konsekuensi dampak dari keputusan di masa depan. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan intuitif, yaitu seperti dalam gaya rasional. Pengambilan keputusan intuitif menerima tanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir ada dependent. Pengambilan keputusan ini berbeda dengan gaya rasional dan intuitif. Gaya dependent ditandai dengan penolakan tanggung jawab pribadi dari dampak pengambilan keputusan. Wah, ternyata masih ada lagi nih gaya pengambilan keputusan menurut Dennis. Nah, yang pertama adalah cautious, yaitu membuat keputusan dengan waspada dan hati-hati. Yang kedua ada avoidant, yakni pengambil keputusan menghindar, cenderung melepaskan pengambilan keputusan kepada orang lain. Yang ketiga ada procrastinating, yaitu cenderung menunda-nunda keputusan. Yang terakhir ada spontaneous, yaitu cepat dalam mengambil keputusan di bawah tekanan dari keterbatasan waktu. Pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan secara rasional merupakan sebuah keputusan yang diambil dengan menggunakan pendekatan rasional atau melakukan rasionalisasi dengan menggunakan logika atau pemikiran yang terpola. Pengambilan keputusan secara rasional adalah memperhatikan konsistensi dan memaksimalkan hasil yang seringkali terjadi dalam batasan-batasan yang spesifik dengan melakukan analisa situasi dan analisa keputusan. Selanjutnya, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil.
Menurut Raine tahun 1991, rasionalitas memiliki arti dan dimensi dengan bermacam-macam, tetapi dalam ilmu rasional itu meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, para pembuat keputusan mengetahui secara jelas tujuan secara relevan. Yang kedua, pembuat keputusan mengetahui dengan jelas kriteria untuk menilai tujuan itu dan dapat menyusun peringkat dari tujuan tersebut. Yang ketiga, mereka memilih alternatif yang paling efisien untuk memaksimalkan pencapaian tujuan. Proses pengambilan keputusan rasional menurut Maulana ada 6. Yang pertama, lakukan kebutuhan akan suatu keputusan. Yang ketiga, menentukan kriteria yang berbobot. Yang ketiga, menentukan kriteria yang diputuskan. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, menilai beberapa alternatif. Yang keenam, memilih alternatif. Kelebihan pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, dapat memfokuskan diri pada pengumpulan data dan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat mengurangi subjektivitas, yaitu mengambil keputusan berdasarkan opini seseorang. Dan yang terakhir, efisien karena berdasarkan pemilihan alternatif yang terbaik. Selanjutnya, kekurangan pengambilan keputusan rasional. Diasumsikan atau dianggap bahwa ada pengetahuan yang telah dihasilkan. Yang kedua, model optimasi ini tidak dinamis, harus mengikuti langkah-langkah yang terkait. Dan yang terakhir, dimunculkan sebagai objektif, namun pengambilan keputusan oleh siapapun membutuhkan justifikasi pribadi atau tidak bebas nilai. Kelebihan dan kelemahan dari pengambilan keputusan rasional lainnya yaitu pendekatan ini memaksa pengambil keputusan untuk mempertimbangkan keputusan secara berurutan dan logis, dan analisis mendalam terhadap alternatif-alternatifnya, memungkinkan pengambil keputusan untuk memilih atas dasar informasi, bukan berdasarkan emosi dan tekanan sosial. Namun, jumlah informasi manajer biasanya terbatas oleh batasan waktu dan biaya. Tidak semua alternatif sesuai perhitungan yang diharapkan. Akhirnya, karena mereka tidak dapat meramalkan masa depan, pengambil keputusan kemungkinan tidak mengetahui hasil setiap alternatif. Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, pengamatan situasi. Yang kedua, kembangkan alternatif. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Yang keempat, implementasi keputusan dan monitor hasil. Selanjutnya, pada pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal sebagai kejelasan masalah, yang kedua orientasi tujuan, yang ketiga pengetahuan alternatif, yang keempat preferensi yang jelas, yang kelima hasil maksimal. Ya, selanjutnya ada asumsi dalam pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, masalah ditetapkan secara jelas dan tidak memiliki arti ganda. Yang kedua, pengambilan keputusan memiliki akses terhadap informasi yang sempurna. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat mengidentifikasikan seluruh kriteria yang relevan dan dapat membuat alternatif yang bisa direalisasikan. Yang keempat, pengambilan keputusan sadar akan ada konsekuensi dari setiap alternatif pilihannya. Baik, selanjutnya, seluruh kriteria dan alternatif dapat di-ranking guna merefleksikan setiap kepentingannya. Terus selanjutnya, kriteria yang bersifat khusus bernilai konstan. Pengambilan keputusan akan memilih alternatif solusi yang nilai kepuasannya lebih tinggi. Kemudian ada menurut Raine tahun 1991. Rasionalitas memiliki arti dan dimensi yang bermacam-macam. Tetapi, dalam ilmu-ilmu sosial, rasionalitas itu meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, para pembuat keputusan mengetahui secara jelas tujuan-tujuannya secara relevan. Kemudian yang poin kedua, pembuat keputusan mengetahui dengan jelas kriteria untuk menilai tujuan-tujuan itu dan dapat menyusun peringkat dari tujuan-tujuan tersebut. Mereka memeriksa semua alternatif untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian yang poin ketiga, mereka memilih alternatif yang paling efisien untuk memaksimalkan pencapaian tujuan. Nah, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut Hasan, yaitu yang pertama, posisi atau kedudukan. Nah, yang kedua ada masalah, yang ketiga situasi, yang keempat ada kondisi, dan yang terakhir ada tujuan.
Nah, itu dia penyampaian materi terkait pengambilan keputusan rasional. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua.